Ya, hingga kini proses otopsi dan identifikasi terhadap penemuan 7 jenazah di Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan guna mencocokkan data jenazah dan keluarga. Hingga kini proses otopsi dan identifikasi terhadap penemuan 7 mayat di Kali Bekasi masih berlangsung di gedung instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sejumlah keluarga korban mulai berdatangan guna mengkonfirmasi, mencocokkan data jenazah dan keluarga. Tangis haru keluarga pecah saat mengetahui 2 jenazah teridentifikasi anggota keluarganya berdasarkan identifikasi sidik jari dan data dokumen keluarga. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky, berusia 18 tahun, dan Ahmad Davi, remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku kelas 1 SMA. Baru ada kabar? Tadi pagi-pagi pada ribut, ada begini-begini kan, ketemu mayat anak-anak gitu. Kabarnya dari mulut ke mulut, karena kita nyari kan, iya. Setelah itu Ibu ke Polsek tadi ya, nemuin Ya, teman-temannya Polsek. itu yang di sana kan? Iya. Sudah pulang sejak berapa hari? Dari malam minggu, perginya malam minggu, malam Sabtu perginya. Berarti udah 2 hari ya Bu hilangnya? Iya. Terakhir di sini atau di luar? Ini main, teman-temannya ya. berapa tahun dan masih SMP atau bagaimana? SMA kelas 1. Temennya mah ada yang ngajaknya hidup masih. Bawa motor. Komitanya mau kemana? Mau main. Bawa motor juga Bu pas. Boncengan berdua teman. Adiknya berapa? Kalau adik saya umur 18 tahun. 18 tahun. Iya. Ini bisa tahu informasi bahwa adik abang ini menjadi korban, tahunya awalnya dari mana? Dari media sosial. Media sosial tuh katanya ada penemuan mayat kan. Berhubung adik saya 2 hari nggak pulang, ya saya coba ke sana, ternyata udah dievakuasi. Ya saya coba ke sini, ternyata saya cek dari foto tadi ternyata benar. Pakaian yang pakai tuh saya hafal, punya dia gitu. Seluruh korban berjenis kelamin laki-laki, polisi masih menunggu keluarga korban lainnya untuk mencocokkan data keluarga dan jenazah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait penemuan 7 jenazah di aliran Kali Bekasi, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Syahreza Zanski di TKP tempat penemuan ke-7 jenazah. Kita terlebih dahulu ke Syahreza mungkin di TKP tempat penemuan ke-7 jenazah. Syahreza, silakan dengan update terbaru di sana. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Memang situasinya khususnya di TKP penemuan 7 mayat hingga saat ini masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan baik itu dari Basarnas dan juga BPBD Kota Bekasi. Namun terlebih dahulu saya akan menunjukkan kepada Anda. Ini adalah situasi ditemukannya 7 mayat yang sudah dilarikan ke RS Polri Kramat Jati, dan inilah bentuk daripada TKP sendiri, di mana seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa ditemukan 6 mayat laki-laki di tempat TKP khususnya di Kali Bekasi yang dari arah menuju Kali Cikeas dan juga Cilengsi begitu. Dan hingga tidak hanya 6 mayat, lalu ditemukan juga di sebelah kanan ataupun di puluhan meter lainnya ditemukan 1 mayat yang ditemukan pada sekitar pukul 7 ataupun 8 pagi waktu Indonesia Barat. Artinya 1 mayat tersebut jaraknya agak berjauhan puluhan meter dari sekitar 6 mayat yang ditemukan di titik kali sungai yang begitu datar begitu. Dan bisa diinformasikan kembali Juno dan juga pemirsa bahwasanya tim SAR gabungan masih melakukan pencarian khususnya di berbagai sisi di berbagai pesisir daripada Kali Sungai Bekasi yang mengarah ke Muara Gembong untuk memastikan tidak ada mayat lainnya yang ditemukan pada hari ini, dan dilakukan pencarian tentunya oleh tim Basarnas dan juga tim BPBD Kota Bekasi, Jakarta. Di mana nantinya hasil daripada penyisiran Kali Bekasi akan disampaikan ataupun rampung pada pukul 5 sore waktu Indonesia Barat demi memastikan tidak ada jenazah ataupun mayat yang ditemukan dalam kasus dalam kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada kali ini begitu. Dan perlu disampaikan kembali Juno dan juga pemirsa, hingga saat ini proses pencarian masih dilakukan, dan beginilah kondisi daripada sungai Kali Bekasi, di mana sempat tadi para petugas Basarnas juga sempat
kesulitan mengingat medannya sini kali sungai sedang surut-surutnya dan tidak diperkenan untuk banyaknya perahu diterjunkan, sehingga ini sempat ada mengalami kendala yang begitu signifikan untuk melakukan pencarian, khususnya yang mengarah ke Muara Gembong ataupun ke arah titik bawah jembatan Kemang Pratama Bekasi begitu. Dan Juno dan juga pemirsa, kami akan mengabarkan informasi lebih lanjut apakah nantinya pencarian hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ini menghasilkan kesimpulan yang sangat amat menentu, mengingat informasi yang kami terima bahwasanya masih ada beberapa jenazah yang diduga ini atau ditemukan bahwa sempat terbawa arus hingga 300 meter dari titik TKP, sehingga kami masih menunggu lagi-lagi soal konfirmasi dugaan adanya mayat lainnya yang nantinya akan ditemukan oleh tim Basarnas gabungan. Sementara itu, Juno. Baik, Sareza, berarti batas waktu pencarian tadi ditetapkan hingga 5 sore, lalu dilihat nanti update-nya seperti apa. Berarti dengan kata lain bahwa Anda menyebutkan tadi bahwa ada kemungkinan korban bisa bertambah ya, Sareza, karena menurut pengakuan warga atau informasi yang Anda dapat memang ada laporan seperti itu, kemungkinan bisa lebih dari 7 orang, 7 jenazah, Sareza? Ya, Juno dan juga pemirsa, perlu ditekankan kembali bahwa proses pencarian masih berlanjut, mengingat ada beberapa warga yang melaporkan nampaknya lebih dari 7 mayat, sehingga ini perlu dikonfirmasi lagi oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas dan juga BPBD, sehingga inilah yang membuat dari tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran lebih lanjut, khususnya 300 meter dari tempat kejadian perkara ditemukannya 7 mayat di Kali Bekasi yang mengarah ke titik bawah jembatan Kemang Pratama Bekasi. Dan kami akan mengabarkan informasi lebih lanjut apakah nantinya akan ada jenazah lainnya pasca pencarian yang dilakukan pada kali ini, dan kami masih menunggu hingga pukul 5 sore apakah nanti akan ada keterangan lebih lanjut ataupun soal dugaan mengapa terjadinya insiden pada hari ini. Sementara itu, Juno. Baik, Syareza, kita beralih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada rekan Faisal Rinaldi yang sekarang sedang mengikuti proses otopsi di sana. Faisal, ya silakan dengan laporan terbaru bagaimana suasana di RS Polri saat ini. Ya, Juno dan juga pemirsa, untuk saat ini proses identifikasi dan juga otopsi memang masih berlangsung di bagian instalasi forensik Dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di mana untuk saat ini, Juno, bahwa dari keseluruhan jenazah atau ketujuh jenazah baru ada 2 jenazah yang diidentifikasi dan keluarganya pun juga sudah tiba sejak siang tadi. Informasi yang kami dapatkan untuk jenazah yang pertama seorang pria berinisial MR dengan usia 18 tahun. Kemudian untuk yang kedua adalah seorang pria juga laki-laki yang berinisial AD yang usianya 16 tahun. Nah, informasi ini kami dapatkan memang dari pihak keluarga yang sudah tiba sejak siang tadi di sini. Namun untuk informasi secara resminya terkait identitas atau informasi dari keseluruh jenazah atau ketujuh jenazah belum disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati, karena memang hingga saat ini proses identifikasi dan juga otopsi baik itu dari sampel DNA, kemudian juga sidik jari dan lain sebagainya masih terus dilakukan. Kemudian dapat kami informasikan pula bahwa memang tadi disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati bahwa dari keseluruh jenazah atau ke-7 jenazah ini kondisinya sama, yakni membengkak dan juga ditemukan lebam di seluruh sekujur tubuhnya dikarenakan terendam air yang kurang lebih selama 24 jam. Kemudian juga pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati menghimbau kepada masyarakat ataupun warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya ini untuk melaporkan atau membuat laporan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Warga atau masyarakat yang hendak membuat laporan ini memang diimbau untuk membawa informasi, kemudian juga data pribadi dan lain sebagainya, dan juga membawa sejumlah barang seperti misalnya sisir, kemudian juga sikat gigi dan lain sebagainya yang memang berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA yang nantinya akan dijadikan sebagai antemortem. Kemudian nantinya antemortem ini akan dicocokkan dengan postmortem yang memang hingga saat ini sedang diidentifikasi oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemudian Juno dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula hingga saat ini juga kita di sini masih menunggu kedatangan daripada seluruh pihak keluarga atau kelima
keluarga lainnya yang memang saat ini belum tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, sebelumnya Juno dan juga pemirsa, memang warga Bekasi Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan 7 jenazah yang mengambang di suatu kali di kawasan Jati Asih, Bekasi Jawa Barat, di mana informasi untuk saat ini diduga seluruh remaja tersebut memang diduga adalah pelaku tawuran menurut informasi yang disampaikan oleh saksi. Nah, saksi mengatakan bahwa kelompok atau gerombolan remaja ini lompat ke kali dikarenakan hendak melarikan diri pada saat kejadian atau tawuran ini berlangsung. Namun untuk saat ini memang belum ada informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian apakah anggota atau ketujuh seluruh jenazah ini merupakan pelaku tawuran atau tidak. Ini yang masih didalami atau masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan saat ini kami masih menunggu, Juno dan juga pemirsa, proses identifikasi dan juga secara resmi terkait data pribadi dari ke-7 atau ke seluruh jenazah yang ditemukan pada pagi tadi di Kali Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Untuk sementara demikian, Juno, kembali ke Anda. Oke, Faisal, kalau tadi Anda menyebutkan bahwa polisi belum bisa mengetahui penyebab apakah mereka ikut tawuran lalu tenggelam atau seperti apa. Tapi kalau dari 2 keluarga yang menjemput, yang tadi Anda sebutkan sudah 2 yang teridentifikasi dari 7 dan sudah dijemput keluarga, apakah Anda sempat berbincang dengan keluarga terkait bagaimana anggota keluarga mereka bisa hilang? Apakah memang ada kecurigaan terkait mereka ikut tawuran atau geng atau seperti apa, Faisal, dari pihak keluarga? Ya, Juno dan juga pemirsa, memang terkait apakah ke-7 atau seluruh jenazah ini merupakan pelaku tawuran atau tidak, ini yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Namun tadi menurut keterangan daripada anggota keluarga yang sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, mengatakan bahwa anggota keluarganya atau tadi lebih tepatnya yang inisial AD atau usia 16 tahun yang tadi kami sebutkan, terakhir terlihat adalah pada saat Jumat malam atau lebih tepatnya pada malam Sabtu, di mana ia dijemput oleh temannya untuk pergi keluar dari rumah atau bermain istilahnya. Nah, namun tidak bisa dikatakan hingga saat ini apakah memang korban tersebut berangkat dari rumah untuk tawuran atau tidak. Yang ini yang masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian juga telah melakukan pencarian begitu untuk mengumpulkan informasi lain sebagainya terkait juga kemarin bahwa beberapa waktu yang lalu atau pada kemarin memang pihak kepolisian setempat juga menangkap pelaku tawuran yang hendak tawuran. Ada sekitar belasan pelaku tawuran yang ditangkap dan juga ditanyakan terkait keterangan bahwa ia atau pelaku tawuran yang ditangkap tersebut mengatakan bahwa ada segerombol remaja ini lompat ke Kali yang Jati Asih yang tadi kami sampaikan untuk menghindari pihak kepolisian atau anggota kepolisian yang memang pada malam itu sedang melakukan patroli. Namun untuk lebih tepatnya atau secara resminya memang belum disampaikan oleh pihak kepolisian apakah ke-7 jenazah atau korban ini merupakan pelaku tawuran atau tidak. Juno. Jadi memang kecurigaan mengarah ke tadi data-data yang Anda terima ya, bahwa memang mungkin terlibat tawuran lalu ingin kabur dari kejaran polisi. Satu mungkin Faisal, kalau tadi kan disebutkan Syareza bahwa pihak polisi, pihak BPBD juga masih mencari di tempat perkara terkait kemungkinan ada pertambahan korban seperti itu. Kalau dari laporan yang masuk di RS Polri, kalau tadi ada 2 keluarga, apakah ada sejumlah laporan yang masuk? Kalaupun ada berapa keluarga yang melaporkan, Faisal? Ya, itu dia Judo, bahwa untuk saat ini sampai dengan sore ini sekitar pukul 5 sore bahwa belum ada laporan sama sekali yang disampaikan oleh masyarakat atau warga terkait kehilangannya anggota keluarga. Nah, untuk saat ini memang baru 2 anggota keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya yang sekiranya adalah seorang pria remaja yang rentang usianya adalah 16 sampai 19 tahun yang baru melaporkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, maka ini yang terus diimbau oleh pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati kepada masyarakat ataupun warga yang memang merasa kehilangan anggota keluarganya atau yang kurang lebih selama 2 hari hilang kabar ini untuk melaporkan hal tersebut ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, ini juga yang bisa membantu atau mempermudah pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengidentifikasi daripada ke-7 jenazah yang saat ini memang masih terus dilakukan identifikasi dan juga otopsi di sini. Judo. Baik, Faisal. Terima kasih atas informasinya langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan juga Syareza sebelumnya dari TKP di Kali Bekasi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih.
Pemirsa, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi saat ini sedang diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kabid Dokes Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Heri Wijatmoko, mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan pemeriksaan awal untuk mengungkap identitas ke-7 jenazah tersebut. Jadi Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat-alat pribadi yang diduga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum dicuci, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data-data antemortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di postmortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antemortem di 021 809 3288 dengan extension 241 gedung DVI. Ya, pemirsa, masih terkait hal ini kita tahu bahwa sejumlah jasad ditemukan mengambang di Kali Bekasi, kawasan Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi, dan jasad-jasad itu ditemukan dengan lokasi yang cukup berdekatan. Belum diketahui penyebab kematian, namun diduga sementara karena terbawa arus. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait kasus ini, sudah bersama kami, yaitu saksi mata saat kejadian, ada Ibu Suciati dan juga Pak Rahmat Hidayat, sosiolog kita. Assalamualaikum, selamat sore Bu Suci, Pak Hidayat. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Herjuno di studio. Saya mungkin ke Bu Suci terlebih dahulu. Ibu, kalau yang saya dapat dari informasi Ibu adalah saksi mata yang pertama kali menemukan jasad itu saat sedang mencari kucing yang hilang ya Bu. Boleh dijelaskan Bu kronologisnya? Iya. Jadi saya tuh memang sudah terbiasa beraktivitas di pinggir kali tersebut setiap pagi dan sore, karena memang kalau pagi dan sore itu saya memberi makan kucing-kucing di area kali tersebut. Jadi saya tuh tahu betul gitu ya kali itu. Jadi begitu ada sesuatu di tengah kali yang mencurigakan gitu, saya jadi penasaran karena sehari sebelumnya, sorenya itu banyak anak-anak mandi di situ dan tidak ada benda apapun yang ada di tengah kali itu. Nah, tiba-tiba pagi itu saat saya sedang mencari kucing saya yang semalaman tidak pulang, saya melihat ada sesuatu yang aneh di kali tersebut karena sebelumnya tidak ada. Jadi saya itu kira-kira jam sekitar 5.30 atau 5.45, saya kurang bisa memastikan sekitar itu. Jadi saya memastikan itu benar manusia atau bukan. Saya mendekat ke pinggir kali. Kebetulan juga saat itu ada bapak-bapak yang sedang jogging. Saya meminta tolong sama bapak tersebut, Bapak tolong itu pastikan manusia atau bukan gitu. Saat itu posisinya itu yang satu menghadap ke timur, dan kemudian di sebelahnya itu ada sesuatu yang seperti mayat juga yang karena kondisinya tertelungkup, jadi saya kurang bisa memastikan itu. Saya hanya melihat satu jenazah yang menghadap ke timur, miring, karena posisinya itu terlihat tangan dan mukanya. Jadi saya
bisa memastikan itu seperti orang, tapi apakah itu benar orang atau hanya manekin gitu. Ya, saya memanggil bapak-bapak yang sedang kebetulan lewat, saya untuk memastikan apakah betul itu mayat atau bukan. Nah, tapi bapak-bapak itu tidak berani turun ke kali, gitu kan. Sepertinya iya Bu, tapi saya nggak berani turun. Lalu kemudian saya memanggil tetangga saya untuk memastikan itu jenazah manusia atau bukan. Beliau ini turun ke bawah, memastikan, langsung turun ke kalinya dan memastikan benar Bu itu jenazah, ada 2. Begitu dia berbalik arah mau naik, kaget karena ada 3 lagi tertelungkup posisinya, tertelungkup 3-tiganya berjejeran gitu Pak. Oke, baik. Jadi Ibu Suci, ya. Ibu Suci memang sudah akrab dengan suasana di Kali Bekasi tadi ya Bu ya sebenarnya, dan plus juga ingin mencari kucing yang tadi tidak pulang sehari sebelumnya. Nah, dari ketika Ibu melihat itu memang pukul 5.30 sangat kita bisa bilang subuh lah ya Bu ya. Memang yang Ibu lihat waktu itu apa yang membuat Ibu curiga selain memang bentuk atau ada hal lain yang membuat Ibu merasa ini ada yang janggal seperti itu? Ya karena biasanya itu di kali itu tidak ada sesuatu yang menonjol seperti itu, hanya aliran air, bening, anak-anak juga terbiasa main di situ, bahkan sehari sebelum anak-anak pada main di situ tidak ada benda, apalagi di tengah gitu kan, dari posisi yang itu tuh airnya dangkal banget gitu, dia seperti nyangkut gitu di bebatuan gitu. Jadi karena terlihat bentuk tangannya juga Pak, tangan dan wajahnya. Cuma saat itu saya ragu apakah manusia atau hanya manekin gitu. Baik, Ibu, kalau kita lihat juga data-data dan informasi yang kita dapat hingga saat ini bahwa memang katanya kan ada warga atau yang melihat bahwa banyak remaja yang sebelumnya ikut tawuran lalu kabur karena takut ditangkap polisi. Apakah Ibu juga mendengar dari masyarakat di sekitar tempat Ibu tinggal memang malam sebelumnya ada remaja kumpul yang memang ingin tawuran atau ada informasi terkait ini, Ibu? Hari Sabtu pagi jam 6 pagi juga memang ada satu kejadian atau peristiwa, yaitu anak-anak remaja itu pada ditangkap polisi Pak. Anak-anak remaja tanggung gitu ya, ada 6 orang anak-anak remaja yang pagi itu dibawa polisi, ditangkap polisi, dan saya tidak kurang tahu apa itu anak-anak mau tawuran atau membegal gitu, karena saya tidak lihat senjata, saya hanya lihat sepeda motor yang diamankan sama mereka. Ada anak-anak saat itu, anak remaja. Sehari sebelumnya kemarin. Sehari sebelumnya ya Bu ya. Ini karena memang informasi yang kita dapat tadi ada kelompok remaja yang ingin tawuran dan juga mereka lalu kabur ke kali dan tenggelam seperti itu. Saya ke sosiolog kita Pak Rahmat. Ya, ini tadi ada penemuan seperti itu, Ibu Suci melihat ini dan juga arahnya tadi bahwa polisi juga melihat dugaan bahwa mereka memang ingin terlibat tawuran lalu kabur karena takut polisi. Ini kan kalau kita bicara secara sosiologi ya, tawuran ini kan gejala sosial nih Pak. Ini terkait dengan bagaimana sebenarnya orang bisa mengabaikan norma, merusak benda, melukai orang. Kalau dari dugaan sementara bahwa memang ini erat kaitannya dengan tawuran dan gejala ini juga memang sering terjadi di sekitar Jati Asih, Bekasi. Apa yang ingin Anda coba sampaikan terkait dugaan awal ini Pak? Ya, saya melihat dari beberapa informasi atau dari saksi mata ya, berdasarkan beberapa sumber media sampai dengan sore tadi, memang ini analisa saya tampak kepada tawuran ya, kepada bagaimana satu komunitas ya, komunitas anak-anak remaja atau pelajar gitu ya, yang mencoba menghindari patroli dari polisi begitu ya. Ini bisa dilihat dari polanya ya. Memang kalau di akhir pekan itu pola-pola tawuran berdasarkan amatan saya dan juga beberapa kali riset saya gitu ya. Polanya ini mereka lebih terbuka, artinya komunitas mereka lebih terbuka, atau kita sebut sebagai gangs lah gitu ya. Kita sebut sebagai gangs, mereka lebih terbuka yang lintas sekolah gitu ya, lintas sekolah, lintas domisili gitu ya. Dan mereka di situ biasanya punya satu solidaritas yang sangat kuat begitu ya. Ya kita sering menyebutnya sebagai gangs gitu ya. Nah dengan kasus ini sebenarnya saya melihat
ketika mereka dengan beberapa paparan dari saksi ya, misalnya tidak ada luka fisik, kemudian umur mereka diantaranya adalah 16, 17, 18 tahun, taruhlah anak SMA kelas 10, kelas 11 gitu ya. Kemudian mereka pakai seragam, ada satu yang membuat kesamaannya adalah pakaian warna hitam. Dari beberapa sumber yang saya baca itu, ini mereka mencoba menghindari tawuran, mencoba menghindari dari patroli polisi, dan ini bisa dijelaskan oleh dua motif ya. Pertama, mereka menghindari sesuatu. Ada sesuatu yang mungkin mereka tutup-tutupi, misalnya minum-minuman keras, misalnya begitu ya. Kedua, misalnya dari penggunaan kepemilikan senjata tajam atau sajam gitu ya. Nah, senjata tajam ini biasanya itu adalah satu ciri yang memang dilakukan oleh tawuran oleh anak-anak sekolah atau pelajar ataupun komunitas atau geng lah gitu. Mereka biasanya menggunakan senjata tajam, celurit, kemudian rantai parang, rantai rantai sepeda dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi yang kedua, ketika mereka menghindari patroli polisi ini dan mereka menyebur ya, ke kali itu, bisa jadi karena mereka juga belum istilahnya masih pemula lah gitu ya, masih pemula yang mereka ada panik gitu ya, panik pada kondisi yang memang dalam kondisi chaos mereka itu, dan yang memang ada di lokasi itu ya mereka akhirnya menyebur ke situ gitu kan, menyebur ke situ sekaligus untuk menghindari itu gitu kan. Nah, ini yang menjadi pentingnya adalah satu hal lagi menurut saya adalah polisi juga bisa menelusuri mengenai akun medsos mereka. Karena apa? Karena saya melihat di dua pola tawuran, baik sesama tawuran pelajar ya, tawuran pelajar itu antar sekolah gitu kan, antar misalnya anak SMK dengan SMK, SMA dengan SMA, atau tadi pola tawuran yang kedua di luar dengan sesama sekolah tapi dengan antar komunitas, antar geng gitu ya. Nah, mereka juga biasanya menggunakan platform media sosial, misalnya Instagram. Nah, Instagram itu biasanya mereka melakukan konsolidasinya gitu kan, melakukan koordinasinya itu melalui platform Instagram. Nah, ini juga mungkin bisa membantu kepolisian untuk men-tracing gitu ya, men-tracing faktor sebabnya apa gitu ya. Seperti itu menurut saya, itu saya melihatnya awalnya analisa seperti itu. Oke, jadi memang dugaan kita mengarah tadi ya Pak ya pada kelompok tawuran ini. Nah, dari informasi yang saya dapat juga Pak Rahmat, sebelum saya ke Ibu Suci juga, memang katanya memang kawasan Jati Asih ini memang tiap akhir pekan ini Pak kerap dijadikan lokasi tawuran. Jadi sebenarnya memang sudah sering terjadi tawuran di sini. Kalau kita lihat kondisi geografi ya, tempat yang memang kalau warga tahu sendiri bahwa ini setiap akhir pekan selalu ada tawuran, apa yang harus dilakukan sebenarnya ketika kita tahu bahwa tadi daerah ini rawan sebenarnya? Ya, memang di beberapa titik di Jabodetabek ya, Bekasi dan Jakarta. Di Jakarta misalnya yang salah satu titik yang rawan itu adalah itu di kawasan BKT. Di kawasan BKT itu banjir kanal timur itu rawan kalau dini hari ya, jam 2, jam 3 gitu ya. Itu rawan gitu. Dan saya juga melihat di jalur secara spasial ya, secara spasial di kali Jati Asih tadi memang itu dia terbuka, kemudian punya tempat untuk melakukan konsolidasi dan dia lebih terbuka. Jadi kayak open space lah gitu ya, terbuka untuk bisa ini. Nah, memang tidak ada pilihan lain menurut saya, intensitas dari patroli itu harus lebih efektif ya. Jadi frekuensinya harus lebih efektif gitu kan. Dan mengacu pada kasus pengalaman di Jakarta yang terjadi di lokasi di BKT ya, BKT di kawasan Duren Sawit, kemudian Buaran gitu ya, sepanjang itu memang intensitas frekuensi patroli itu memang digencarkan di kawasan daerah-daerah itu ya. Paling tidak berdasarkan pengalaman saya, pengamatan saya melakukan observasi atau penelitian di daerah-daerah itu gitu ya. Karena dia lebih terbuka, kemudian juga seringkali gelap gitu kan, dan buat mereka itu lebih memudahkan ya untuk melakukan istilahnya ya kalau mau tawuran terbuka gitu kan, tawuran fisik terbuka atau melalui koordinasi yang kalau misalnya gengs motor misalnya gitu ya, mereka juga bisa lebih terbuka di situ gitu. Nah, ini yang menurut saya harus
dijadikan sebagai satu zona merah lah, menjadi perhatian dari kalangan kepolisian begitu. Jadi harusnya tadi intensitas patroli lebih kencang ya Pak ya di daerah yang memang tadi seperti Anda sebutkan di BKT dan juga Jati Asih. Saya ke Bu Suci. Bu, kalau kaitan dengan laporan warga memang di daerah Jati Asih ini sering tiap akhir pekan ada kerumunan remaja yang mungkin kerap dijadikan lokasi tawuran. Ibu sebagai warga sendiri apakah memang sering mendapat informasi terkait ini, Bu? Iya, sangat sering ya kenakalan remaja terutama tawuran dan begal. Saya ini ingin menyampaikan sedikit keresahan juga kami sebagai ibu-ibu ya, sebagai orang tua terutama. Jadi saya berharap kepada pihak berwajib, terutama kepolisian, gitu ya, bukan hanya sering melakukan patroli, tapi saya berharap penelusuran pembuatan senjatanya ini loh Pak. Baik. Karena tanpa senjata sebenarnya mereka seperti ayam sayur aja Pak gitu. Jadi kalau mereka itu berani karena mereka memiliki senjata yang luar biasa menakutkan. Bayangin Bapak ada celurit 2 meter gitu kan panjangnya gitu kan. Tanpa itu mereka tuh sebenarnya nggak punya keberanian apa-apa untuk saling serang, saling apa nggak ada Pak. Jadi ini kan senjata itu kan bentuknya sangat besar, pasti ada yang membuat, pasti ada yang memasok. Kenapa ini yang nggak dicari Pak? Ini dicari pembuat senjatanya, mereka punya di mana, bagaimana mereka bisa mendapatkannya gitu kan. Ini kan sebenarnya tuh kalau tanpa ini senjata-senjata ini tuh mereka nggak berani seberani itu loh Pak. Senjata-senjata ini dipakai para begal, para remaja yang siap saling membunuh gitu loh Pak. Ini saya berharap sih senjata ini nih Pak yang dicari gitu, asalnya dari mana, pembuatnya siapa, ini dari senjatanya dulu Pak. Baik, jadi memang tadi ya Bu, mereka berani ya karena ada senjata, kalau nggak ada senjata seperti ayam sayur tadi ya Bu ya. Iya, karena ini juga penting. Kenapa saya bicara ini? Ini kan harusnya tidak terjadi hal-hal konyol seperti ini ya Bu ya. Berantem gitu ya, saling menyakiti, melukai sampai berujung dengan nyawa ini. Tapi Bu, kalau kaitan dengan patroli tadi, Ibu sebagai warga kan memang tadi sering mendapatkan laporan, sering ada ya tadi keresahan terkait tawuran dan kelompok remaja ini. Apakah dari sepengetahuan Ibu Suci sendiri, patroli polisi memang kerap atau memang jarang Bu, sehingga pengawasan tadi kurang dan akhirnya mereka bebas tawuran? Saya nggak begitu tahu gitu ya Pak ya tentang patroli. Patroli pasti ada mungkin ya. Tanya saya aja yang tidak tahu gitu. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat. Ini menarik bagaimana Ibu Suci sebagai warga di sana juga mengakui bahwa keresahan sebagai ibu-ibu bahwa ada ancaman tadi tawuran plus senjata tajam ini. Pak Rahmat, ini juga menarik, item yang harus kita bisa highlight di sini. Bagaimana Anda melihat bahwa pembatasan senjata tajam kaitan dengan patroli atau perlunya misalnya yang tertangkap ini dikarantina terlebih dahulu, pembinaan atau seperti apa Pak, biar mereka ini juga jera dan tidak sembarangan gitu menggunakan senjata tajam untuk melukai orang? Ya betul. Tadi saya sepakat dengan Bu Suci ya. Itu kepemilikan senjata tajam atau celurit Bu, itu betul menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Kenapa? Karena itu udah dijual bebas Bu, dan itu dijual bebasnya melalui apa? Melalui online shopping, ya, melalui platform online shopping. Dan itu anak-anak SMP, ya anak-anak SMP itu sudah melakukan transaksi penjualan pembelian celurit itu dengan luar biasa. Ini saya mendapatkan data ini karena 1 bulan yang lalu saya mengisi pelatihan guru-guru di Jakarta Timur ya. Mereka adalah para wakasek kesiswaan dan mereka mengkonfirmasi dari laporan murid-muridnya yang kasus-kasus tawuran itu mengkonfirmasi bahwa kepemilikan senjata tajam terutama celurit itu sudah menjadi satu yang mengkhawatirkan ya, sudah terbuka gitu ya. Dan itu difasilitasi oleh platform belanja online gitu ya, dan itu mereka terbuka Bu. Jadi mereka kadang-kadang disembunyikan di depan got sekolahnya gitu ya. Jadi mereka ada tempat-tempat khususnya Bu, tempat-tempat khususnya gitu ya, ditanam di tanah mana gitu ya. Nah, perkiraan saya juga ini mungkin di kali sana di Bekasi itu mungkin juga itu ditanam di beberapa lokasi sana itu tertutup, semua orang mungkin polisi juga nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di sekolah-sekolah mereka tahu itu di bawah got, mereka ditutup apa gitu ya. Nah, jadi kepemilikan celurit atau senjata tajam itu salah satu faktor saja. Tapi menurut saya ada faktor yang lain. Misalnya gini ya, ini juga harus ada koordinasi dengan sekolah. Kalau pandangan saya sebagai seorang sosiolog, ini kan juga tidak bisa lepas antara masyarakat dengan sekolah. Lingkungan, keluarga.
Betul, lingkungan juga. Jadi sekolah, masyarakat gitu ya, dan keluarga. Nah sekolah misalnya adalah mereka, selama ini kan kalau di Jakarta, yang di DKI Jakarta itu penegakannya mereka akan dicabut KJP-nya akan dicabut kalau mereka benar-benar melakukan tawuran. Nah di luar Jakarta, misalnya di Kota Bekasi atau di Depok dan daerah-daerah penyangga lah, itu juga bisa dilakukan dengan misalnya adalah akses untuk kepemilikan, misalnya registrasi dari KJS apa namanya BPJS-nya misalnya gitu ya, atau dari yang pasti sekolah dikeluarkan karena memang itu menjadi masalah ya, pelanggaran berat gitu. Tapi hak-hak yang lain itu bisa dicabut, misalnya BPJS-nya atau dari ada subsidi dari pemerintah kota setempat dan seterusnya. Yang kedua juga keluarga menurut saya juga tidak bisa lepas tangan ya. Memang ini menjadi problem karena keluarga seolah-olah ketika anak udah keluar dari rumah udah lepas tangan gitu kan, ini adalah urusan anak-anak. Nah kan enggak juga, karena sekarang semua itu dimudahkan oleh akses media sosial. Itulah yang kemudian juga menjadi problemnya adalah karena mereka semua itu bisa dikoordinasikan, bisa dicek oleh koordinasi melalui media sosial gitu kan. Jadi ketika kasus ini yang 7 orang ini itu pun bisa ditelusuri jaringan alumninya, apakah ada jaringan alumni sekolahnya, bisa jadi misalnya. Jadi mereka ada di luar sekolah, tapi kemungkinan mereka bisa terkoneksi dengan jaringan alumni sekolahnya gitu loh. Entah alumni SMP-nya atau alumni atau sekolah yang mereka sedang sekolah. Tapi mereka lebih terbuka tawurannya. Lebih terbuka itu artinya tidak lagi menggunakan seragam gitu loh, yang kalau kita lihat ya model yang tadi saya bilang di model pertama ya, di pola pertama. Ini pola kedua yang lebih terbuka di komunitas. Nah, tapi perkiraan saya ini masih ada jaringan dengan alumni sekolah. Dan itu berdasarkan pengamatan saya itu biasanya juga didukung atau diprovokasi oleh media sosial gitu. Nah ini harus ditelusurin tuh 7 orang jenazah tadi, akun-akun media sosialnya apa dan bagaimana, sehingga itu bisa membantu kita untuk menemukan jalur pola yang memang akarnya di mana, masalahnya di mana begitu. Oke, jadi ini kalau kita lihat ya Pak, penyebabnya Pak Rahmat bahwa sangat kompleks, bisa saja masalah pribadi, lingkungan, keluarga, plus tadi kalau kita lihat dorongan dari geng-geng ya, alumni, ini juga masih kuat. Satu mungkin Pak Rahmat, berkaca dari kasus ini, tentunya kita sering sekali mendengar bagaimana tawuran, tidak hanya Jakarta ya, bahkan di Padang juga sempat ada kemarin kasus terkait bagaimana ya, terlibat tawuran lalu tewas. Apakah kita lihat sekarang, apa yang membuat hal ini menjadi sulit untuk dihilangkan di tanah air? Sistem pendidikan ataukah pola asuh atau hal lain yang menurut Anda menjadi kunci dari memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa kekerasan bukanlah jawaban? Iya, kalau kita bicara pendidikan, sistem pendidikan atau sekolah, pendidikan dan sekolah itu kan hanya membantu manusia, membantu individu untuk meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan lihat dari jam juga terbatas kan. Berapa sehari? 8 jam, 8 kali 5 hari, 40 jam dia di sekolah, gitu ya. Dan lebih lama di mana dia? Lebih lama kan dari keluarga dengan masyarakat sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi artinya peran masyarakat dan keluarga ini sangat signifikan sebenarnya gitu ya, untuk membentuk seseorang, untuk membangun nilai-nilai, norma-norma, disiplin, regulasi dan seterusnya begitu ya. Nah, sekolah dengan sistem pendidikannya, dengan mengajarkan nilai budi pekerti, itu hanya sebagai apa namanya kekuatannya tidak sekuat dengan peran yang ada dimiliki oleh masyarakat dan keluarga gitu ya. Jadi selama ini sebenarnya kalau kemudian menyalahkan sistem pendidikan dan sekolah, sebenarnya kurang bijak juga ya. Karena apa? Karena sekolah udah berusaha maksimal menyadarkan, melakukan sosialisasi gitu kan, nilai-nilai ekstrakurikuler, nilai agama gitu ya, literasi dan seterusnya gitu kan. Nah, problemnya ini adalah jadi ada semacam mismatch gitu ya, ada semacam gap, ada semacam kesenjangan antara sekolah dengan keluarga, dengan masyarakat gitu ya. Nah, kesenjangannya apa? Kesenjangannya adalah bagaimana keluarga dengan segala macam kompleksitas problem ekonomi, misalnya problem psikologis latar belakang keluarga gitu kan, atau kemudian masyarakat yang terfragmentasi misalnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi determinan adalah sejauh mana keluarga tadi dengan masyarakat itu bisa membentuk ya, seseorang, anak-anak tadi, anak remaja tadi yang masih dalam pencarian jati diri, itu untuk mereka tersadarkan, terinternalisasikan, kalau dalam bahasa sosiologisnya itu
terinternalisasikan, terintegrasikan nilai dan norma gitu ya. Nah, jadi selama ini saya melihat memang sering ada gap ya, ada kesenjangan antara kalau kita lihat tepat tiga aktor itu, sekolah, keluarga dan masyarakat. Nah, di keluarga seringkali itu ada gapnya di situ karena ya mungkin keluarga karena masalah ekonomi, broken home dan seterusnya begitu. Baik. Jadi porsi keluarga dan masyarakat ini punya peran yang lebih besar tadi ketimbang sekolah. Tapi tadi sinergi dari tiga-tiganya sangat dibutuhkan untuk mengurangi angka kekerasan di kalangan remaja. Saya ke Ibu Suci terakhir, Bu Suci. Anda sebagai seorang ibu dan juga warga sekitar melihat kejadian ini, apa harapan Anda, Ibu? Tentu saja sebagai masyarakat ya Pak, harapannya itu agar tidak ada terjadi lagi hal seperti ini, seperti tawuran, karena itu menakutkan banget buat kami. Tawuran, begal itu sangat menakutkan buat kami, seperti teror di mana kita akan keluar malam hari takut, terutama pagi malam ya menjelang sampai subuh itu sangat khawatir, mau kemana-mana khawatir, yang punya anak remaja juga khawatir gitu. Saya berharap kerjasama kita semua sebagai orang tua, sebagai masyarakat, sebagai polisi, negara lah, pemerintah gitu, untuk sama-sama mengawasi ini jangan sampai terjadi lagi gitu. Terus sama media sosial, saya rasa peran media sosial itu sangat mempengaruhi remaja zaman sekarang ya Pak ya. Jadi saya berharap sih semuanya gitu kan, bagi kita semua orang tua, peran kita semua lah untuk mencegah ini terjadi lagi. Baik, Ibu Suci dan juga Pak Rahmat, terima kasih. Tadi lagi-lagi kita harapkan ya anak-anak, remaja makin paham ya Bu ya, kalau ada masalah diskusi, ngobrol, bukan berantem pakai kekerasan. Ibu Suci, kucingnya belum ketemu ya Bu ya? Saya juga cat lover. Sudah. Saya juga punya banyak kucing di rumah. Saya tahu perasaannya pasti kenapa subuh-subuh cari. Terima kasih Ibu, sehat-sehat ya. Semoga semuanya terima kasih juga atas informasinya tadi. Pak Rahmat juga terima kasih atas insight-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.